Ya, dimulai aja deh, Pak Samsul, seadanya. Baik, khair Pak Ustaz Salim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Alhamdulillah binikmati tatimmus sholihat. Alhamdulillah hanya kata-kata yang sangat pantas kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita sampai saat ini masih bisa ngaji bersama di Sentana Mengaji di sore hari ini yaitu bertepatan pada 18 Muharram 1446 Hijrah atau 26 Juli 2024 yang nanti Pak Ustadz Salim akan menyampaikan materi kajian sore hari ini adalah maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang Rasul kita telah sampaikan dan telah ajarkan kita bisa menjalankannya secara maksimal dengan baik tentunya dengan benar ditambah dengan usaha kita dalam menghadiri kajian-kajian ini sehingga apa yang kita pahami atau ilmu agama kita semakin bertambah. Baik, untuk mempersingkat waktu, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah berkesempatan bersama kita di Setana Mengaji. Tafadhol Maskuro Pak Ustadz Salim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi mohon maaf ya atas kendala teknis nih yang berulang ya. Rupanya ada masalah dengan eh, WiFi atau apa, saya nggak tahu nih. Banyak yang nggak bisa masuk nih, sehingga mungkin tadi ada yang keluar lagi. Ya, qadarullah wa masya'a fa'al. Semoga apa yang terjadi ini tidak mengurangi niat kita untuk mengkaji ilmu Allah ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhan ikhwah, sahabat Sentana Mengaji yang saya cintai karena Allah, dan semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita telah dipertemukan kembali oleh Allah sebagai salah satu bentuk nikmat Allah kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita masih dapat ya mengkaji beberapa daripada ilmu-ilmu Allah yang semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, dan kita pun mendapatkan manfaat berada di majelis ilmu ini. Yang berulang kali saya katakan dan saya akan ulang terus ya, bahwa majelis ilmu ini sangat penting dan sangat rugi apabila kita tidak mendatanginya. Karena ada 4 paling tidak manfaat yang kita dapatkan dari majelis ilmu ini. Yang pertama, Allah akan berikan sakinah. Sakinah adalah rasa tenang dalam hati. Kita sangat membutuhkan rasa tenang ini dalam hidup dan kehidupan kita. Yang kedua, malaikat mendoakan kita, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, Allah menyebut-nyebut nama kita di hadapan penduduk langit. Allahu Akbar. Kita disebut-sebut nama kita oleh misalnya wali kota saja sudah merasa senang. Apalagi ini yang menciptakan wali kota, yang menciptakan presiden, raja di raja, yang menyebut nama kita di hadapan penduduk langit, yaitu makhluk-makhluk mulia yang bernama malaikat. Allahu Akbar. Tentu kita sangat mendambakan dan sangat gembira dengan itu. Dan yang keempat, Allah akan mengampuni dosa kita. Allahu Akbar. Jadi mari jangan sampai kita tinggalkan
ya meskipun hanya 1 jam atau kurang lebih ya, itu untuk senantiasa berada di majelis ilmu dan merasa rugi apabila kita tidak mendatanginya. Topik pada hari ini adalah yang sering kita berulang kali ya, untuk mengulang-ulangnya dalam mungkin ya tilawah-tilawah kita. Kalau kita sudah sampai di surat Ar-Rahman, surat 55 itu ada 78 ayat, 78 ayat, dan 31 diantaranya adalah sesuai dengan judul kita pada sore hari ini, yaitu Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang engkau dustakan? Ini sebuah pertanyaan ya, yang Allah sampaikan kepada kita sekalian. Ya, Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan? Ini harusnya kita merasa apa ya, ditanya oleh Sang Pencipta kita ya tentang masalah nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan. Harusnya kita merasa miris ya, prihatin. Allah sampai bertanya kepada kita seperti itu. Seolah kita ini memang termasuk orang-orang yang tidak pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan. Yang kalau kita hitung nikmat itu wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Ya. Apabila kalian mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tentu kalian tidak akan dapat menghitungnya. Saking banyaknya. Ya, itu surat 16 ayat 18 tuh. Surat An-Nahl ayat 18 atau surat Ibrahim ayat 34. Ya. Surat Ibrahim itu surat ke-14 ayat 34. Itu sama redaksinya, ya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Maka wajar apabila Allah bertanya kepada kita, Tuhanmu ini ya telah bertanya kepada kita sekalian, nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan? Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan sama di surat Ibrahim juga ya, dikatakan surat Ibrahim surat 14 ayat 7, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur dan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, maka Allah akan melipat gandakan nikmat yang sudah banyak itu, dilipat gandakan oleh Allah ya. Kalau kita pandai bersyukur. Tapi wala in kafartum. Nah, kalau kita sudah masuk ke wilayah di mana kita kufur nikmat, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, kalau kita kufur terhadap nikmat, kita tidak mensyukurinya, bahkan mengingkari nikmat-nikmat Allah itu, maka hati-hati. Ya, hati-hati. Azab Allah sangat pedih. Azab Allah sangat pedih. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Maka pertanyaan Allah yang 31 kali diulang-ulang dalam surat Ar-Rahman, surat 55 itu menjadi relevan kita bahas pada hari ini. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan? Ya. Allahu Akbar. Di sini ada beberapa poin yang perlu kita gali ya. Mungkin waktunya semoga cukup ya. Kalau tidak cukup ya kita secukupnya ya. Karena banyak sekali yang akan kita bahas tentang nikmat ini. Dan sekali lagi mohon maaf kita terlambat 10 menit ini gara-gara masalah teknis ya. Kita ya, berprasangka baik saja, semuanya ada hikmah di balik ini insyaallah ta'ala. Jadi sahabat Sentana Mengaji yang saya cintai karena Allah ya. Berulang kali Allah menanyakan ini ya. Berarti ada sesuatu yang sangat-sangat penting yang harus kita perhatikan. Pertama, nikmat ya. Kita diberikan hidup dan kehidupan di dunia aja seperti sekarang kita rasakan ini, masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat, masih bisa menghirup nafas dengan bebas, ya, masih bisa bercakap-cakap, mulut kita masih bisa berkata-kata dengan normal, pendengaran kita masih bisa mendengar dengan normal, mata kita masih bisa melihat dengan normal, dan banyak lagi, maka itu adalah bagian daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan yang tidak akan pernah dapat kita hitung. Maka Allah berkata, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang engkau dustakan. Sementara kita ya terkadang saking banyaknya nikmat dan kita disibukkan dengan dunia, maka banyak sekali di antara kita yang kurang bersyukur. Sedikit sekali yang bersyukur kata Allah. Wa qalila minasyakirin. Dan sedikit sekali orang yang bersyukur itu. Ya, semoga kita termasuk orang yang sedikit itu. Artinya orang yang banyak bersyukur. Ya.
Karena dengan nikmat yang Allah berikan begitu banyak, lalu kita habiskan waktu kita dengan kehidupan yang tidak mempunyai dimensi syukur kepada Allah, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat tawasau bil haqq tawasau bis sabr. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengingkari atau kufur terhadap nikmat Allah. Ya, Allah berulang kali bertanya di dalam surat Ar-Rahman ini, ya, maka kita seharusnya malu, ya, sampai kita diingatkan Allah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya, di dalam kata daripada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini terdapat beberapa, ya, ungkapan-ungkapan yang perlu kita renungkan. Yang pertama, penekanan tentang ayat ini, ya. Pengulangan ayat ini menekankan pentingnya kesadaran dan pengakuan terhadap nikmat Allah. Jadi kita diketuk hati kita, bahkan kalau tidak cukup diketuk, digedor hati kita, ya, untuk dapat menjadikan sebuah pengakuan dalam hati kita, dalam diri kita, betapa banyak nikmat Allah yang kita dapatkan. Jangan kita hanya sekedar pada saat diberi sakit, ya, lalu kita baru merasakan, oh, nikmatnya sehat, ya. Kemudian kita diberikan, ya, pada saat kita sedang, ya, diuji Allah dengan kesulitan, oh, betapa nikmatnya saat kita diberikan kemudahan. Itu setelah kejadian baru kita mempunyai pengakuan. Seharusnya, ya, selama kita hidup diberikan Allah nafas, ya, yang pertama kali harus kita lakukan adalah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan itu. Jadi penekanan ayat ini adalah menekankan tentang pentingnya kesadaran kita untuk mengakui nikmat Allah. Ya. Beberapa poin penting lainnya yang dapat dipetik dari pengulangan ayat ini adalah yang tadi, ya. Yang pertama, pengakuan atas nikmat-nikmat Allah yang tadi kita sampaikan tidak akan mungkin kita dapat menghitungnya, yaitu bahwasanya Allah telah memberikan kepada kita sekian banyak nikmat, bahkan yang disebutkan dengan musibah sekalipun itu berdimensi nikmat. Ya, kenapa? Karena musibah itu akan, kalau kita terima dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, akan menjadi bagian daripada pengguguran dosa-dosa kita. Itu semua nikmat. Ya. Jadi bagaimana kita menyikapi, ya, dalam hidup ini terhadap apa-apa yang disebut sebagai nikmat Allah itu, ya. Jadi kalau kita memungkinkan diri kita untuk selalu dalam posisi introspeksi, maka nikmat itu akan semakin banyak. Semakin kita berintrospeksi ke dalam diri kita masing-masing, maka kita semakin melakukan sebuah testimoni, pengakuan demi pengakuan akan nikmat Allah. Ya. Luar biasa, ya. Yang kedua, ya, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, semakin banyak lagi hal-hal yang semula kita tidak ketahui, lalu kita semakin, Masya Allah, luar biasa nikmat Allah itu, ya. Bagaimana dengan ciptaan-ciptaan benda-benda langit yang senantiasa, ya, melingkupi hidup dan kehidupan manusia yang berada di titik yang sangat kecil yang dinamakan bumi itu, luar biasa, ya. Dengan adanya bagaimana Allah menciptakan, mengatur, ya, matahari, bulan, dan sebagainya, dan itu semua ditundukkan untuk kepentingan manusia, maka harusnya kita menjadi malu, ya. Ditanya Allah, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Demikian Ar-Rahman Ar-Rahim, maka surat ini disebut Ar-Rahman, yaitu rahmat, ya, kasih sayang Allah terhadap semua makhluk. Kalau Ar-Rahim, kasih sayang Allah terhadap orang yang beriman saja. Tapi Ar-Rahman ini terhadap semua makhluk ciptaannya. Maka surat ini dinamakan juga dengan surat Ar-Rahman. Luar biasa, ya. Kemudian yang kedua, kandungan ataupun isi daripada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ini sebagai peringatan. Ayat ini berfungsi sebagai peringatan bagi yang ingkar dan tidak pandai bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah itu. Ketika Allah mengulang-ulang ayat ini, dia mengajak kita semua makhluknya untuk merenungkan dan menyadari betapa besar nikmat yang telah mereka dapatkan selama ini. Jangan sampai, ya, panas setahun hapus dengan hujan sehari. Artinya kita demikian banyak Allah berikan, ya, nikmat-nikmat, kemudian Allah coba kita, kemudian berkatalah lisan ini sesuatu yang
tidak seharusnya kita ucapkan. Misalnya, ya Allah gimana ya gitu. Atau kalimat-kalimat kufur misalnya, betapa tidak adilnya Allah, kok saya dikasih cobaan segini. Dia lupa bahwa selama ini yang dia dapatkan itu lebih daripada apa yang dia dapatkan dalam artian ujian itu. Maka seharusnya ya ayat ini menjadi peringatan bagi kita bahwasanya harusnya kita senantiasa pada posisi merenungkan, introspeksi betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dalam hidup ini. Yang ketiga adalah sebagai pembelajaran. Dengan merenungkan ayat ini diharapkan manusia dan jin, makhluk Allah ini, dapat belajar untuk dapat lebih bersyukur dan tidak mendustakan nikmat-nikmat yang telah diberikan. Ya. Wa amma binikmati rabbika fahaddits. Ya, akhir dari surat Ad-Duha. Maka nikmat yang telah Allah berikan kepadamu itu engkau perlihatkan. Engkau syukuri. Engkau perlihatkan agar orang lain juga dapat mensyukuri nikmat itu. Wa amma binikmati rabbika fahaddits. Tapi jangan lupa ya, bahwa setiap nikmat yang kita dapatkan ini juga akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan mahkamah ilahi kelak ya, di yaumil mahsyar. Yaitu surat At-Takasur ya, ayat terakhir ayat ke-8 kalau saya nggak keliru itu. Summa latus aluna yauma idin anin naim. Maka ya, atas setiap nikmat yang engkau dapatkan itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Allahu Akbar. Jadi jangan main-main. Bisa kita minum dengan nikmat ya tanpa harus merasa ada radang tenggorokan ya, tidak terselak misalnya ya. Itu sudah nikmat. Dan nikmat itu pun akan dimintakan pertanggungjawabannya. Allahu Akbar. Sekedar nikmat minum air putih. Apalagi nikmat-nikmat lainnya. Ya, nikmat kita diberi keluarga yang sakinah, nikmat kita diberi kedudukan yang baik, nikmat kita diberi kekayaan yang banyak, nikmat kita diberi kesehatan, waktu luang, dan banyak lagi, ya. Itu harusnya kita sertai dengan rasa syukur kehadapan Allah, ya. Jadi, saudaraku yang saya cintai karena Allah, kandungan surat Ar-Rahman ini banyak sekali ya. Tetapi sekali lagi kita ingin meringkasnya dalam waktu yang sempit ini ya. Lalu beberapa ayat-ayat lain yang terkandung di dalam Ar-Rahman ini yang disertai senantiasa satu ayat diikuti dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, satu ayat lagi dibacakan lagi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa? Karena di dalamnya ada satu ya penciptaan dan pendidikan manusia. Allah mengajarkan manusia berbicara dan memberi pengetahuan. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, dan seterusnya. Allah mengajari kita. Allah yang membuat kita bisa bicara. Allah yang membuat kita bisa belajar. Allah yang membuat kita bisa mendapatkan pengetahuan. Semuanya Allah. Ya. Jadi di sini ya bahwa kandungan Ar-Rahman diantaranya adalah tentang penciptaan dan pendidikan manusia, bahwasanya Allah mengajarkan ya, di samping tentunya diciptakannya manusia, kemudian Allah juga yang mengajarkan manusia itu bisa bicara dan mendapatkan pengetahuan. Kemudian ayat-ayat yang berikutnya juga yang senantiasa diikuti dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah berbicara tentang keseimbangan alam. Allahu Akbar. Allah menciptakan matahari, bulan, bintang yang berjalan sesuai dengan aturannya. Ya, yang belakangan ini banyak sekali orang-orang orientalis yang masuk Islam karena ternyata apa yang ada dalam Al-Quran ini semuanya adalah kebenaran. Teori-teori ilmu pengetahuan baru datang setelahnya. Dan ini semua membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran Karim. Maka mereka pun berduyun-duyun masuk Islam karena melihat kebenaran ini. Sementara kita ya, yang memiliki Quran Sunnah sebagai sumber ilmu pengetahuan terkadang ya biasa-biasa saja melihat fenomena alam ini seperti ya lewat begitu saja. Tidak ada dalam hati kita sedikit pun ya seolah-olah ya kita ini kan ya memang begitu gitu ya. Namun seharusnya kita melihat apa yang ada di dalam alam ini. Rasa yang harus keluar itu adalah bagaimana kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Karena semua itu ciptaan Allah yang ada di alam ini itu ditundukkan untuk manusia.
untuk kita. Banyak ayat-ayat Al-Quran lainnya di dalam surat Al-Baqarah juga. Salah satunya dinyatakan seperti itu. Bahwa kutundukkan langit, bumi, dan seisinya untuk kepentingan manusia. Betapa Allah ya, kasih sayang kepada ciptaan yang namanya manusia ini. Tapi apa yang menjadi balasan dari manusia kepada apa yang diinginkan Allah? Jauh daripada rasa syukur. Wa qalilan minasyakirin. Sangat sedikit banget orang yang bersyukur kepada Allah itu. Kemudian Allah juga bercerita tentang sumber kehidupan. Allah menciptakan bumi dengan berbagai sumber dayanya, semuanya untuk kepentingan manusia. Hewan, tumbuhan, semuanya. Seperti yang tadi saya katakan ini. Tentang kesejahteraan juga. Allah ya, menyampaikan di dalam Ar-Rahman ini tentang bagaimana Allah ya memberikan sumber-sumber alam ini semuanya untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia. Ya, sementara kita ya melakukan perusakan alam sampai sekarang kita mendengar ada yang namanya global warming, pemanasan bumi global. Kita merasakan betapa suhu tiba-tiba menjadi panas. Ini semua kerusakan yang ada di alam ini adalah atas tangan-tangan manusia. Dan ini sebagai bentuk pengingkaran atas nikmat yang Allah berikan. Yang seharusnya kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Sebagai bentuk syukur dan tanggung jawab kita atas nikmat yang Allah berikan. Tapi sebaliknya kita melakukan perusakan. Baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kemudian refleksi untuk kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang muslim penting untuk selalu merenungkan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini. Pengulangan ayat tentang fabi ayyi ala'i rabbikumat tukadziban ini mengajarkan kita untuk tidak lalai dan senantiasa bersyukur. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari hal ini dapat diwujudkan dengan apa? Misalnya kita senantiasa lisan kita basahi dengan apa yang disebut dengan kata-kata alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Pada saat kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yaitu segala puja dan puji kepada Allah atas segala kondisi ala kulli hal, atau kita mengucapkan alhamdulillah binikmati tatimmus shalihah pada saat kita mendapatkan nikmat-nikmat yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dua-duanya alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah menetapkan sesuatu, keputusannya itu pasti yang terbaik untuk manusia. Meskipun itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena yang kita inginkan ini penuh diliputi dengan hawa nafsu. Saudaraku, yang saya cintai karena Allah. Hawa nafsu kita ini senantiasa bermain dan masuk dari dua tempat, yaitu syahwat dan subuhat. Syahwat itu nafsu ya, nafsu-nafsu hewani ya, nafsu perut kita dan di bawah perut. Adapun subuhat itu adalah nafsu yang berasal dari akal pikiran kita. Ya, jadi dua-duanya ini tempat masuknya syaitan yang menjadikan kita tidak pandai bersyukur. Bahkan kita mengingkari nikmat-nikmat Allah itu. Kemudian apalagi yang harusnya menjadi refleksi kehidupan kita sehari-hari itu ya, di samping kita senantiasa menyebut ya, membasahi lisan kita dengan kalimat thayyibah yaitu alhamdulillah, kemudian berbuat baik kepada sesama ya. Menyebarkan kebaikan, membantu orang lain sebagai bentuk syukur kepada Allah. Ada dalam satu hadis ya dikatakan, tidaklah kamu disebut bersyukur kepada Allah atau tidaklah kamu disebut berterima kasih kepada Allah kalau kamu tidak pandai bersyukur atau berterima kasih kepada sesamamu. Ya, jadi kita juga harus ya bermuamalah dengan ciptaan Allah ini yang namanya manusia dengan kata-kata syukur. Kita dibantu orang, alhamdulillah, jazakallahu khairan, ya. Jangan lalu kita lihat dari nominalnya gitu. Kalau dikasih besar baru kita mengucapkan jazakallahu khairan ya. Tapi kalau dikasih kecil menggerutu, ini termasuk ya mengingkari nikmat. Karena tadi disebutkan dalam hadis ya bahwa tidaklah seseorang itu dianggap bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada makhluk yang lain. Dalam hal ini adalah manusia juga. Kemudian kita harus mampu ya memanfaatkan, menggunakan nikmat ini dengan bijak, dengan amal soleh. Jadi nikmat yang Allah berikan ini jangan sampai disalahgunakan. Ya. Terutama misalnya nikmat harta. Nikmat harta Allah berikan harta itu sebagai amanah, sebagai titipan.
yang nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya itu dari dua tempat. Dari mana kamu dapatkan uang ini dan kemana kamu belanjakan uang ini. Dua-duanya mengandung kemungkinan yang bisa baik dan bisa buruk. Bisa jadi kita mendapatkan uang itu dari tempat yang tidak halal, dari tempat yang haram, dari tempat kita bercurang-curangan, ya, dengan kita menzolimi pihak-pihak lain. Ini berbahaya bagi kehidupan kita. Kata Nabi SAW, ya, makanan yang berasal dari, ya, yang haram ini, ya, akan masuk ke dalam daging kita, dan itu adalah sebagai kita sama saja memasukkan, ya, bagian-bagian dari neraka dalam tubuh kita dan keluarga kita. Jadi hati-hati, ya. Masalah harta ini, nikmat harta yang Allah berikan ini, ya, itu akan ditanya dari dua sisi. Berbeda dengan nikmat-nikmat yang lain. Harta ini paling berat, ya, godaan dunia paling berat, ya. Kita bernafsu untuk menjadi kaya raya, bahkan menjadi seorang yang crazy rich, yang itu tidak ada batasnya, ya. Yang namanya keinginan itu unlimited. Kenapa? Senantiasa itu berpacu dengan hawa nafsu yang dijadikan dihembus-hembuskan oleh syaitan. Ya, tidak akan ada selesainya, ya. Sebagaimana yang Nabi katakan, ya, diberi satu lembah emas, satu lembah loh, ya, bukan 1 kilo atau 1 ton, satu lembah emas, dia akan tidak bersyukur dan minta satu lembah emas berikutnya. Dan seterusnya, sampai apa? Sampai kerongkongannya itu ditutup oleh tanah. Artinya sampai mati dia, baru kelar tuh urusan dunia. Jadi saudaraku yang saya cintai karena Allah, nikmat yang Allah berikan ini harus dengan bijak, ya, kita gunakan di tempat yang benar. Lihat sahabat Abu Bakar, ya, sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Umar, semuanya berlomba-lomba dan mereka orang-orang kaya. Bagaimana pada saat perang Tabuk misalnya, Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Sampai Nabi berkata, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ini keimanan yang luar biasa. Dan mampu, ya, menggunakan nikmat yang diberikan Allah dalam bentuk harta yang banyak untuk kepentingan amal saleh. Dan tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Kenapa? Allah berjanji, ya, untuk senantiasa melipat gandakan, ya, amal soleh ini. Ya, sodako, infak. Bahkan orang-orang yang nanti kemudian menyesal setelah dia dikuburkan di alam kubur nanti, itu misal ingin dikembalikan hanya untuk apa? Untuk bersodakoh. Kenapa? Sodakoh ini mengalir terus pahalanya. Mengalir terus, ya. Berbeda dengan nikmat-nikmat ataupun amalan-amalan soleh lainnya. Sholat, ya, selesai sudah. Kita mati, ya, selesai sudah. Amalan sholat kita kan kita tidak sholat lagi gitu, ya. Puasa selesai sudah, ya. Kemudian yang lain-lainnya, ya, zakat apa dan sebagainya termasuk sedekah. Nah, sedekah ini kan mengalir sebagai amal jariah. Kita sudah mati pun dia akan terus. Sehingga orang-orang yang menyesal setelah dia berada di alam kuburnya itu karena dia hanya satu, ingin bersedekah. Nah, kita yang masih hidup kok menjadi orang pelit gitu. Semakin kaya semakin pusing dengan ngejagain hartanya. Ya, bukan harta yang menjaga kita, tapi kita jagain harta kita. Tapi kalau ilmu, ya, kita yang dijaga oleh ilmu, ya. Tapi kalau harta, kita yang ngejagain harta. Sampai kita lupa dengan sholat, sampai kita lupa dengan ibadah-ibadah lainnya. Kenapa? Disibukkan dengan dunia. Padahal Allah mengatakan, innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Innamal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Nikmat yang Allah berikan ini, Allah katakan, itu semua, itu cuma sesaat, sendaguro, tipu daya. Sesungguhnya kehidupan di sisi Allah itu lebih baik. Dan apa yang ada di muka bumi ini, kulufan, semuanya akan binasa. Bagaikan debu yang berterbangan. Allahu Akbar. Lalu kita tetap tertipu dengan dunia. Tetap tertipu dengan dunia. Kita kufur terhadap nikmat, maka wajar Allah mengatakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Sesungguhnya nikmat Tuhanmu yang mana lagi sih yang kau dustakan? Demikian banyak, tidak terhitung. Tapi kalian kufur kepada nikmat Allah. Allah. Seharusnya kita tidak hanya terketuk, tergedor hati kita dengan kalimat 31 kali. Ya, Allah mengatakan itu dalam surat Ar-Rahman ini. Maka saudaraku yang saya cintai karena Allah, jangan sekali-kali kita ditipu dunia. Jangan sekali-kali kita, ya,
menjadikan hawa nafsu itu Tuhan kita. Jangan. Kita akan menyesal. Dan kita tidak mungkin menebus itu setelah kita masuk ke dalam kubur. Surat 3 ya, surat Ali Imran ayat 91. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin, munafikun itu ya. Itu ingin menebus ya, menebus kekeliruan, kesalahan dia ya selama dia di muka bumi dengan apa? Emas sepenuh bumi, emas sepenuh bumi. Kata Allah, kala tidak. Kalian sudah diberikan kesempatan di dunia ini. Kalian sudah diberikan penyeru Nabi SAW dan para pengikutnya, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan para ulama, serta orang-orang berilmu lainnya. Tetapi kalian menyia-nyiakan itu. Bahkan tidak hanya menyia-nyiakan, di antara kita bahkan ada yang sampai mengolok-olokkan agama ini. Allahu Akbar. Penyesalan, penyesalan. Yang tidak akan mungkin kita akan kembali ke muka bumi ini. Selesai sudah. Kita sudah berada di alam yang berbeda. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian hadis-hadis yang mendukung tentang itu semua. Misalnya ya, yang tadi saya sudah sampaikan. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih yang mengatakan barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Artinya kita tetap kalau dengan manusia pun kita harus bersyukur, apalagi dengan penciptanya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, Allah tempat semua makhluk bergantung. Ya. Kemudian hadis riwayat Tirmidzi mengatakan, barang siapa yang tidak bersyukur atas yang sedikit, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah bersyukur atas yang banyak. Ini dia. Ini juga pembelajaran bagi kita. Besar kecil itu rizki yang Allah berikan, saudaraku sekalian. Jangan kita memilih rasa syukur kita lalu kita bedakan dengan nominal. Lah, yang harus kita usahakan besar atau kecil yang penting keberkahan. Keberkahan. Ya. Barokah. Harta yang barokah itu yang harusnya kita cari. Bukan banyaknya harta, tetapi tidak berkah. Ya. Kemudian barang siapa yang berbicara tentang nikmat Allah, ya, kemudian tidak bersyukur dan mengabaikannya, maka dia bagian daripada kekufuran. Bayangkan. Ya. Kalau kita tidak menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, kita bisa terjatuh pada kekufuran. Kenapa? Karena dia mengingkari nikmat Allah. Kemudian banyak lagi hadis-hadis lain. Antara lain, ya, di sini Nabi SAW pada waktu itu riwayat dari Aisyah ya, sholat malam sampai kakinya bengkak. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini semua? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Apa jawaban Nabi SAW? Tidak pantaskah aku justru karena Allah telah memberikan nikmat yang demikian banyak, lalu aku menjadi orang yang tidak pandai bersyukur? Allahu Akbar. Harusnya kita malu. Kita sholat tahajud aja. Ya, kalaupun sholat mungkin ayat-ayat atau surat pendek. Boro-boro sampai bengkak-bengkak itu pun sudah setengah mati ya. Tapi alhamdulillah kita bisa jalankan. Atau bahkan yang tidak tidak pernah atau sangat sedikit sholat tahajud misalnya. Lalu kita sudah seolah-olah amal soleh kita sudah sedemikian banyak ya. Seolah-olah kita sudah yakin bahwa kita pasti masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Lalu ya, dan seterusnya lah. Amal soleh kita seolah-olah kita sudah segunung ya, dan seterusnya. Nabi SAW yang kata Aisyah tadi ya, wahai Rasulullah, engkau yang telah dihapuskan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, kok masih sampai bengkak-bengkak nih ngapain gitu bahasa kitanya. Tapi apa jawaban Nabi? Justru karena Allah telah memberikan itu sebanyak itu, maka kalau aku tidak bersyukur ini nggak pantas gitu kira-kira bahasanya. Nah kita juga sama. Diberikan Allah demikian banyak. Kok kita tidak tergerak dengan bersyukur? Bersyukur itu tidak hanya sekedar ucapan alhamdulillah, tapi diikuti juga dengan seluruh anggota badan. Ya, dengan cara apa? Anggota badan kita selalu berbuat kebaikan, berbuat kemaslahatan, dan jauhkan dari yang fasad, jauhkan dari yang merusak. Baik merusak diri sendiri, apalagi orang lain. Ya. Kemudian banyak lagi hadis-hadis yang lain ya. Terus kisah-kisah sahabat. Ini juga mengagumkan kita ya. Bagaimana kisah sahabat yang senantiasa bersyukur kepada dalam nikmat yang Allah berikan. Umar bin Khattab misalnya, salah satunya ya. Itu tetap menjalani hidup sederhana meskipun kaya. Abu Bakar ya, menjalankan hidup dengan penuh kesederhanaan. Padahal kaya. Ini bentuk rasa syukur, tawadhu. Tidak ada kesombongan. Hati-hati ya, fitnah harta itu sangat dekat dengan kesombongan.
menjadi orang sombong. Sombong itu apa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, kata Nabi SAW. Allahu Akbar. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bersyukur dan akhirnya terjatuh kepada kesombongan. Ya, banyak sekali ya. Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu menangis ketika melihat tumpukan makanan yang melimpah di depannya. Dan ini sering kita dapatkan ini. Ketika ditanya oleh sahabat lain, wahai Khalifah, ya, wahai Al-Faruq, mengapa engkau menangis? Lalu Umar menjawab bahwa ia takut nikmat yang melimpah ini akan membuatnya lupa bersyukur dan bahkan menjadikannya dia lalai. Berapa banyak dari kita, ya, kita kadang lupa melihat ke bawah kita. Orang yang masih makannya mungkin 3 kali sehari pun, ya besok makan 3 kali, besok mungkin 2 kali, atau bahkan dia tidak makan sama sekali. Tapi sementara kita berfoya-foya makan sampai tidak habis, terbuang, mubazir. Allahu Akbar. Lihat, setiap nikmat itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Summa latus'aluna yauma idin 'anil na'im. Setiap nikmat termasuk makan, minum, jangan berlebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu, kata Allah. Surat 7 ayat 31 ya. Surat Al-Halal. Makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan sampai terbuang-buang ya. Ada satu penelitian, saya lupa ya. Orang-orang kita ini, orang Indonesia ini, sampah akibat membuang makanan yang masih bisa dimakan oleh orang lain itu berapa juta ton setiap harinya atau mungkin setiap bulannya, saya lupa. Ada angkanya tapi saya lupa terus terang. Itu kemubaziran. Padahal Allah mengatakan ya, innal mubazirina kana ikhwanu syayatin. Mubazir ini temannya syaitan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, luar biasa, banyak sekali ya. Yang tadi saya bilang waktu perang Tabuk ya, lalu menyerahkan semua hartanya sampai ditanya dan dia mengatakan Allah dan Rasulnya yang aku tinggalkan. Artinya tidak ada lagi harta kecuali di jalan Allah, di jalan Allah. Karena dia tahu ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur dengan senantiasa berbuat baik dan terus berbuat baik dan terus berbuat baik, itu tidak akan berkurang. Tidak ada orang yang miskin karena sedekah. Lah, hadis Nabi mengatakan seperti itu. Ini bagian dari nikmat. Ya, tasyakur bin nikmat. Bersyukurlah atas segala nikmat yang Allah berikan. Demikian juga Ali bin Abi Thalib ya. Banyak sekali ya. Aisyah. Kalau dibacakan ini luar biasa nih ya. Bilal bin Rabah. Bagaimana menunjukkan rasa syukur luar biasa. Meskipun banyak menghadapi kesulitan, siksaan. Tapi yang keluar dari mulutnya ahadu ahad. Dan lain-lain sebagainya. Rasa iman membuat kita tidak takut kepada apapun. Demikian saudaraku ya. Jadi kesimpulannya ya, para sahabat Nabi ini telah memberikan contoh kepada kita sekalian. Bagaimana cara bersyukur atas nikmat itu. Maka wajar dan wajar. Allah berulang kali, 31 kali mengatakan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini yang selalu harusnya menjadikan daya ingat kita, pengingat kita, reminder kita. Oh iya, aku telah diberi nikmat. Kok aku tidak bersyukur? Oh iya, aku diberi nikmat. Kok aku tidak pandai ya mensyukurinya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Saya pikir itu dulu, masih ada tersisa waktu sekitar 15 menit ya. Ya, untuk kita berdiskusi kalau ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Silakan Pak Samsul untuk memandu diskusi kita pada sore hari ini. Barakallahu fikum. Wafiqul barakallah, jazakallah khair Pak Ustadz Salim yang telah menjelaskan panjang lebar tentang materi hari ini. Di sore hari ini yaitu Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Masya Allah ya. Semoga bertambah ilmu kita untuk bisa mempraktekkannya di kehidupan sehari-hari yang mungkin kita selama ini kurang untuk bersyukur. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan di momen tanya jawab ini langsung saja ya, di unmute, sampaikan saja pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh Bapak Ustadz Salim. Kemudian bagi yang ingin lewat chat juga boleh, tinggal diketik saja, nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Silakan kesempatannya untuk bertanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan. Jangan malu-malu. Ini Ayo ada sekali. yang ini dibacakan ini.
Silakan dibacakan, ada yang di chat tuh Pak Samsul. Saya nggak ada, Pak. Ada nih. Ada ya? So ya Ada. ada, baru masuk sebentar. Tolong dibacakan aja. Ya siap Pak, baru masuk di saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Bagaimana caranya untuk menyadarkan diri ini untuk selalu bersyukur walaupun dalam keadaan sulit? Syukran Ustadz. Ya, Alhamdulillah, Barakallahu Fiki ya. Ini pertanyaan dari Ibu Eli Sugiyarti ya. Seperti yang tadi saya katakan, bahwasanya memang ya, ya itulah tantangan kita dalam hidup ya. Maka Allah mengatakan wa qalilun minasyakirin, bahwa sangat sedikit orang yang bersyukur itu. Kenapa? Karena kita dihadapkan dengan sekian banyak ya kemewahan dunia yang itu menjadikan kita lupa, lupa dan lupa. Padahal orang harusnya melihat ya, yang menciptakan kita ini, yang menciptakan dunia seisinya, yang menciptakan langit, bumi dan seisinya itu Allahu Akbar. Allah ini mengatakan innamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Jadi pada saat hati kita tergoncang dengan godaan dunia yang demikian dahsyat itu, harusnya kita ingat bahwa dunia ini sementara dan penuh tipu daya dan sesaat dan senda gurau saja. Saya bacakan surat Al-Hadid ya, supaya kita lebih jernih lagi melihat. Al-Hadid itu surat ke-57 ayat ke-20 atau 22. Sebentar ya, saya lihat dulu sebentar ya. Surat 57. Saya akan bacakan artinya saja. Surat Al-Hadid ayat 20 atau 22, saya lupa sebentar ya. Kalau nggak salah 20 ya. Coba saya lihat 20 dulu. Ya. Ketahuilah. Nah, Allah ini yang mengatakan kepada kita semua nih. Surat 57, surat Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau saja. Perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Lalu Allah menggambarkan, ya, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, kamu lihat warnanya menjadi kuning, kemudian hancur. Dan di akhirat kelak nanti ada azab yang keras dan juga ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini, ya Allah mengulangi, tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Allahu Akbar. Sehingga kalau kita mengingat ayat ini, mentadaburinya, dan ayat-ayat yang sejenis ini, harusnya kita membatasi diri. Ya. Apa yang kita dapat, itulah yang harusnya kita syukuri. Dan itulah yang disebut bahagia. Bahagia itu sederhananya adalah manakala kita mampu mensyukuri apa yang Allah berikan. Kita mampu mensyukuri apa yang kita punya. Karena rezeki Allah telah tetapkan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha, kata Allah. Surat Hud, surat 11 ayat 6. Rezeki itu Allah telah tetapkan. Bahkan binatang melata saja Allah akan tetapkan rezekinya. Dan Allah telah membeda-bedakan, itu adalah kehendak Allah. Ada yang kaya, ada yang kurang kaya, ada yang miskin. Itulah sunatullah. Tetapi apapun yang diberikan Allah itu pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Al-khair khiratullah. Nah, kalau kita ingat itu, tentu kita akan tidak menjadi orang yang rakus. Bukan kita tidak boleh mencari dunia. Silakan. Islam tidak mengajarkan orang menjadi miskin. Lah, tidak. Islam mengajarkan orang menjadi kaya. Karena dengan kekayaan itu dia bisa beramal soleh. Maka sebaik-baik harta adalah harta yang dipegang oleh orang-orang yang soleh. Kenapa? Akan menjadi manfaat bagi umat, bagi manusia lainnya. Jadi jangan salah paham ya. Kita boleh saja mendapatkan, menggapai dunia, mengejar, boleh. Tetapi jangan lupa, tujuan utama kita diciptakan Allah itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun. Ibadah, ibadah. Dan umur kita, kata Nabi, berulang kali saya katakan dalam forum ini, 60-70 tahun. Rata-rata ya. Bukan tidak ada yang 100 tahun pun ada. Bahkan lebih dari 100. Tapi amat sangat sedikit. Dan kalaupun dia hidup, lebih banyak merepotkan orang yang masih lebih muda darinya. Dan dia pun sudah sulit menikmati apa yang harusnya dia dapat nikmati.
Lalu kita akan kemana? Akhirnya akan mati. Akhirnya wafat. Akhirnya kita akan tinggalkan semua. Kecuali yang akan ikut dengan kita adalah amal soleh kita. Amal soleh kita. Mari kita hitung dengan kalkulasi kita. Sudah berapa banyak sih amal soleh kita dibandingkan dengan maksiat yang kita buat tiap hari. Dibandingkan dengan dosa yang selalu kita nikmati. Sebagaimana yang kajian kita yang sudah lalu yaitu istidraj. Jangan sampai kita masuk istidraj. Semakin kaya kita semakin jauh dengan masjid. Semakin kaya semakin kita malas baca Al-Quran. Semakin sehat kita semakin jauh dari sedekah. Allahu Akbar. Ini istidraj. Allah ulur kita. Justru kita semakin bermaksiat semakin menikmati kemaksiatan itu. Allahu Akbar. Maksiat demi maksiat. Dosa demi dosa. Ini hanya akan membuat kita akan terpuruk dan akan kita berputus asa. Sebagaimana surat 6 ayat 44 kalau kita baca. Semakin kita berpaling kepada hal-hal yang dilarang Allah kita kerjakan, ya, semakin kita berpaling dari apa-apa yang Allah perintahkan kita tidak kerjakan, semakin kita berlimpah ruah kemewahan dunia. Hati-hati, istidraj. Ini telah lalu pembahasan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan Ibu Eli. Mungkin ada yang lain, silakan. Boleh Silakan. lewat chatting atau juga melalui langsung. Tafadhol. Silakan setelah Ibu Eli, terima kasih Bu Eli atas pertanyaannya yang merupakan jawabannya adalah manfaat juga buat kami semua yang belum bertanya. Silakan setelah Bu Eli ada lagi yang ingin bertanya langsung saja ya. Di unmute saja atau boleh juga lewat chat. Silakan yang ingin bertanya jangan malu-malu. Tinggal Tafadhol ya. disampaikan. Iya. Silakan. Ayo yang ingin bertanya langsung saja boleh lewat chat, boleh langsung unmute menyampaikan pertanyaannya. Ibu Nur Hasanah biasanya tanya itu. Iya, silakan Bu. Atau Ibu Reni biasanya tanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini dia. Nah, Terima kasih ininya tausiahnya sangat bermanfaat sekali. Ya, kadang-kadang apa ya? Kita tuh bersyukur hanya kalau kita dapat nikmat. Padahal segala sesuatu itu harusnya kita syukuri. Tapi mungkin ini pertanyaannya saya agak menyimpang dari itu Pak Ustadz. Sebetulnya ini ada ganjilan saya aja beberapa hari yang lalu. Ini kaitannya dengan sedekah nih Pak Ustadz. Iya, silakan. Kalau ini kan banyak banget nih yang masuk-masuk ke WA nih minta-minta sedekah padahal kita nggak tahu kan itu. Nah, seandainya kita sedekah padahal kita tidak tahu apakah sedekah yang kita sampaikan itu betul-betul sesuai dengan yang dia informasikan, misalnya untuk yatim piatu atau untuk apa, atau bahkan mungkin dimanfaatkan untuk yang lain. Karena saya pernah lihat juga di televisi ada satu kampung di mana Tangerang atau di mana itu memang satu kampung itu datang ke Jakarta hanya minta sedekah dengan proposal palsu. Nah, ini kaitannya bagaimana dengan niat kita yang bersedekah dan niatnya baik padahal tidak sementara sama orang tersebut tidak disampaikan sesuai dengan amanatnya. Itu gimana kaitannya Pak Ustaz? Terutama untuk yang bersedekah ya. Yang bersedekah itu pahalanya masih masuk atau tidak gitu, masih mengalir atau tidak. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga Allah memberkahi Ibu Nur Hasanah, keluarganya, dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang sangat baik ya. Sedekah ya. Sedekah ini seperti tadi ya, orang banyak menyesal dan minta dihidupkan kembali setelah dia mati hanya untuk apa? Bersedekah. Artinya sangat penting nih sedekahnya. Tadi saya sudah sampaikan karena apa? Sedekah ini mengalir terus nih, amal jariah. Kita udah mati, amal ini akan terus. Tapi apakah kita tidak salah alamat? Kira-kira pertanyaan dari Ibu Nur itu begitu ya. Lalu bagaimana ya? Status orang yang memberikan. Nah, innamal a'malu binniyat. Ya, segala sesuatu kembali kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan akan diganjar sesuai dengan niatnya. Jadi kalau kita bersedekah ya dengan niat baik ya untuk membantu orang lain dan kita tidak tahu orang itu siapa, apakah dia nipu kita. Sebagai orang yang bersedekah, insya Allah tetap pahalanya akan didapatkan. Nah, bagi orang yang menipu kita, dia pun akan mendapatkan dosanya. Allah Maha tahu dan kita tidak tahu apa-apa. Dan jadi kembali kepada niatnya. Nah, saya ingin menyampaikan urutan-urutan kalau mau bersedekah. Itu ada diatur ya di dalam surat 4 surat An-Nisa ayat 36.
Jadi kalau kita mau bersedekah, tentunya kan uang kita terbatas. Seorang yang paling kaya pun pasti dalam bentuk-bentuk keterbatasan ada, hanya kadarnya yang berbeda. Nah, dengan keterbatasan itu maka kita kan harus memilah dan memilih sesuai dengan skala prioritas. Nah, skala prioritas yang Allah telah tetapkan adalah seperti ini. Yang pertama, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Itu yang pertama. Kewajiban kita tuh itu. Kalau kita mau berbuat baik, perbuatan baik yang paling baik adalah mentauhidkan Allah. Itu. Perbuatan baik yang paling baik adalah mengesahkan Allah, dan kebalikannya. Perbuatan yang paling jelek ya adalah mensyirikatkan Allah. Ya, menyekutukan Allah. Kenapa? Karena dosa syirik itu dosa tidak berampun kecuali dia bertobat sebelum dia mati. Nah, makanya urutan pertama kebaikan itu adalah menyembah Allah dengan benar. Yang kedua, nah ini dia. Setelah menyembah Allah itu ya, dan tidak mempersekutukannya, lalu apa? Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Kalau udah meninggal, banyak cara. Ya, kita mendoakannya lalu berbuat baik atas nama orang tua kita atau tidak atas nama orang tua kita pun, orang tua kita tetap mendapatkan pahalanya. Apalagi kalau dia masih hidup. Dia pintu surga kita bagi yang masih hidup. Jangan lupa, bagi teman-teman peserta kajian yang masih punya orang tua, itu pintu surga. Nggak usah cari jauh-jauh, ada di rumah kita itu. Ya. Nah, yang berikutnya adalah berbuat baik kepada orang tua. Lalu apa? Karib kerabat. Karib kerabat ini qarib. Qarib itu dekat ya. Kerabat itu adalah yang paling dekat dengan ini, saudara. Kakak, adik, paman, bibi ya. Keponakan itu adalah yang saudara. Itu yang pertama atau yang kedua setelah orang tua. Kemudian urutan yang lainnya adalah apa? Anak-anak yatim. Kemudian baru orang miskin. Tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang dalam perjalanan. Dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Itu. Jadi urutannya begitu. Ya. Sehingga kalau kita punya uang terbatas, yang pertama kali itu dahulukan orang tua kita. Budi orang tua kita tidak akan terbalas oleh berapa banyak pun kita memberi orang tua kita. Bahkan ada kajian khusus nanti ya, satu ketika insya Allah ada hadis yang mengatakan anta wa maluka li abika. Kamu ya dan hartamu semua itu milik orang tuamu. Bayangkan. Nabi memberitahu begitu. Karena ada seorang sahabat mengatakan, sahabat muda nih, anak muda baru besar dan dia berusaha akhirnya sukses. Lalu orang tuanya minta uang atau minta diberikan tambahan untuk kehidupannya, itu dia mengeluh, wahai Rasulullah, ini orang tuaku nih minta uang terus, gitu. Lalu Nabi mengatakan, anta wa maluka di abika. Kamu nih, jangankan hartamu, kamu sendiri, ya, hartamu dan kamu itu milik orang tuamu, milik bapakmu itu. Jadi nggak akan terbalas. Ya, berapapun besarnya ya. Karena kita sendiri pun milik orang tua kita, apalagi harta kita. Nah itu ya, sehingga pilihan pertama jatuh kepada orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita keleleran, kita hidup wah mewah dengan keluarga kita, itu zolim. Ya. Kemudian kepada karib kerabat. Jangan sampai kita kaya raya sementara adik kita miskin, Allahu Akbar. Itu saudara. Jangan sampai kita kaya sementara ya, paman kita keleleran miskin. Itu pun tidak boleh. Sementara kita membangun masjid, boleh membangun masjid, tapi bukan menjadi prioritas dalam ayat ini. Prioritas kita adalah bantu dulu yang terdekat. Baru kita membangun masjid, itu amal soleh juga. Amal jariah, tetapi kalau urusan sodako kita membantu yang pertama, yang paling dekat dengan kita. Wallahu a'lam. Begitu Ibu Nur Hasanah. Barakallahu fiikum. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, silakan ada yang lain. Masih ada sekitar 2-3 menit. Mau dimanfaatkan. Waalaikumsalam Ibu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, begini Pak Ustadz, tadi pagi sebetulnya ada 2 hari kaki saya itu kan tiba-tiba bengkak. Kemudian saya itu kan diusahakan ikhtiar sendiri, diobat-obati. Kemudian kok tidak kempis-kempis. Kemudian saya Bismillah dengan izin Allah saya ke dokter. Kemudian apakah ini suatu nikmat Allah yang kemarin-kemarin sakit bisa alhamdulillah dilalui, terus sekarang muncul lagi. Apakah Ya. ini nikmat dari Allah?
Kemudian alhamdulillah dokter itu dengan wasilahnya memberikan jalan, jangan khawatir Bu, nanti ada terapinya. Pakai ini nikmat dari Allah. Yang satu, Ya. yang kemarin sudah selesai, alhamdulillah sudah sembuh. Ini tiba-tiba muncul lagi. Ya. Begitu Pak Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Reni ini, Masya Allah ya. Pekan lalu juga beliau menyampaikan tentang keyakinan bahwa Allah itu akan pasti menolong kita pada saat-saat yang genting. Ya, beliau sudah menceritakan bagaimana pada saat di HCU ya, di bawah ICU sedikit saja, beliau sudah akan terserang stroke ya pada waktu itu, tapi dengan keyakinannya bahwasanya Allah pasti akan menolong. Dan hari ini atau 2 hari yang lalu ya, Bu Reni juga mendapatkan lagi ujian, musibah, sakit juga. Ini nikmat, semuanya nikmat. Nikmat. Bahkan sahabat itu dulu ya, kalau tidak sakit itu bertanya, apakah aku ini sudah dijauhi dari rahmat Allah? Karena sakit itu nikmat apa? Kalau kita terima dengan sabar, dengan ikhlas, itu menggugurkan dosa-dosa kita. Betapa mudahnya kita mendapatkan amnesti lah kasarnya ya, amnesti ya. Menggugurkan dosa dengan cara kalau kita menerima sakit itu dengan ikhlas. Tetapi bukan berarti kita tidak berusaha untuk mencari obatnya, karena ini pun kewajiban. Tetapi saat kita mendapatkan ujian itu, kita terima dengan kesabaran, itu pengguguran dosa kita. Maka dosa, apa yang diajarkan Nabi, syafaqallah la ba'san tohurun insyaallah. La ba'san tohur insyaallah. Tidak mengapa, kata Nabi SAW. Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Tohur insyaallah. Suci kamu nanti, suci kamu. Jadi alhamdulillah, terimalah dengan dada lapang, terbuka, dengan ikhlas, tapi kita terus berupaya ya. Dan ada doa sebenarnya ya, mungkin Bu Reni sudah tahu atau belum, teman-teman sekalian ya. Sebelum kita datang ke dokter, yang pertama kali kita adalah ingat Allah. Yang pertama Iya, kali Ustadz. kita doa kepada Allah. Kemudian kita berusaha mengobati diri kita sendiri dengan apa-apa yang Nabi ajarkan. Misal ya, Nabi mengajarkan kepada kita, apabila kita sakit, pegang di tempat yang sakit, lalu Nabi mengajarkan Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Ya, Bismillah, 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 A'udzu bikalimatil hitam, bukan. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillah qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Itu Nabi ajarkan. Kalau kita yakini, insya Allah juga bisa sebagai wasilah kesembuhan kita tanpa harus ke dokter. Insya Bismillah, Allah. Bismillah, Bismillah, A'udzubillah. Iya, A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Jadi hafalkan. Banyak hadis-hadis yang kadang-kadang kita apa iya. Ya yakini, karena Nabi itu tidak pernah berkata kecuali wahyu yang diwahyukan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak akan pernah bercerita, berbicara kecuali dari wahyu. Dan wahyu itu datangnya dari siapa? Allah Rabbul Alamin. Pasti benarnya. Jadi Ibu Reni, itu nikmat yang Allah berikan. Iya, Semoga Ustadz. menjadi penggugur dosa-dosa. Ya. Amin, amin. Ya, Ya, barakallahu Ustadz. fiik Syukran, ya, Ustadz. semoga diberkahi. Amin, amin. Ya, afwan. Silakan, barangkali sudah pukul Ya, 5 lewat waktunya. ini, Pak Samsul. Baik Pak, jazakallah khair Pak Ustadz Salim. Terima kasih semuanya, jazakumullah khairan. Bapak Ibu-ibu yang sudah sama-sama bersama kita di kajian sore hari ini, mudah-mudahan menjadi penambah ilmu kita dan dapat kita implementasikan sehari-hari secara maksimal. Baik, untuk penutup Pak Ustadz Salim silakan di close monitor amannya. Ya, alhamdulillah aku qauli hada wa astagfirullah li wa lakum, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi majelis ilmu ini dan terus ya majelis ilmu ini semoga Allah berikan keberlanjutan, dan saya mohon didoakan agar tetap sehat walafiat ya, diberi kesempatan ya untuk terus bisa mengisinya gitu. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wah, ini ada Pak Robidi juga suaranya nih baru keluar, ada Pak Afrijon juga baru keluar suaranya. Pak Robidi kemana nih? Nah. Ya. Pak Robidi tadi ada saya lihat. Oke ya, silakan kalau mau yang izin live ya. Silakan, sudah selesai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau masih ada yang lain-lain warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Kasih Salim, Dina Pak ya. Samsul. Iya, Terima oke. kasih. Iya, oke. Boleh. Barakallahu Izin live fiik. ya. Ya. Ya, izin. Ya.